Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Sumedang, Jawa Barat. Penasaran? Yuk simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Sumedang yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Asal-usul Sumedang, legenda Tanah Para Raja. Malam itu, langit di atas tanah Pasundan berhiaskan bintang-bintang yang berkerlip seperti mata para leluhur yang mengawasi. Angin malam membawa bisikan masa lalu, kisah tentang sebuah negeri yang kelak dikenal sebagai Sumedang, tanah yang penuh berkah dan sejarah. Warisan Kerajaan Tembong Agung. Dahulu kala, di sebuah daerah yang subur dan dikelilingi perbukitan hijau, berdirilah sebuah kerajaan bernama Tembong Agung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja bijaksana bernama Prabu Guru Aji Putih. Ia adalah raja yang arif, dicintai rakyatnya dan dihormati oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Namun, di balik kedamaian itu, sebuah ancaman perlahan muncul. Seorang panglima kepercayaan Prabu Guru Aji Putih mengkhianatinya. Ia bersekutu dengan kerajaan asing yang ingin merebut tanah Tembong Agung. Suatu malam saat bulan purnama bersinar terang, pasukan musuh menyerbu kerajaan. Suara teriakan prajurit bercampur dengan denting senjata yang beradu. Prabu Guru Aji Putih dan pasukannya bertahan sekuat tenaga, tetapi kekuatan musuh terlalu besar. Dalam keadaan terdesak, Sang Prabu mengumpulkan sisa prajuritnya dan membawa mereka menyingkir ke sebuah tempat yang lebih tinggi, tempat yang kelak akan menjadi cikal bakal Sumedang Larang. Munculnya Sumedang Larang. Di tanah baru itu, Prabu Guru Aji Putih membangun kerajaan baru yang lebih kuat dan tak mudah ditaklukkan. Ia menamainya Sumedang Larang, yang berarti Sumedang yang tak tergoyahkan. Generasi demi generasi, Sumedang Larang semakin berkembang. Ketika kepemimpinan jatuh ke tangan Prabu Geusan Ulun, kerajaan ini menjadi pusat kebudayaan dan kekuatan di tanah Pasundan. Sang Prabu membawa kerajaan ke masa kejayaan, mengukuhkan warisan leluhur dengan kebijaksanaan dan keberaniannya. Namun, takdir berkata lain. Ketika kerajaan Mataram semakin kuat dan ingin menyatukan seluruh tanah Sunda, Sumedang Larang menghadapi dilema besar. Daripada bertempur melawan saudara sendiri, Prabu Geusan Ulun memilih menyerahkan kekuasaannya kepada Mataram dengan satu syarat. Sumedang harus tetap dihormati sebagai tanah para raja. Maka Sumedang bukanlah kerajaan yang kalah. Ia menjadi penjaga warisan Sunda, tempat asal para pemimpin besar yang menjaga nilai-nilai leluhur hingga zaman berganti. Jejak warisan yang tak pudar. Kini, Sumedang dikenal dengan kekayaan budayanya, dengan jejak sejarah yang masih terasa di setiap sudutnya. Makam Prabu Geusan Ulun masih berdiri megah sebagai pengingat bahawa Sumedang bukan sekadar kota biasa. Ia adalah tanah yang lahir dari keberanian, pengorbanan, dan kejayaan para leluhur. Maka ketika angin malam berhembus dan dedaunan berbisik, mungkin itu suara para leluhur yang masih menjaga Sumedang, tanah yang tak pernah larut dalam waktu. Adat dan kebiasaan di Sumedang, warisan leluhur yang tetap hidup. Sumedang, sebuah kota yang tak hanya terkenal dengan tahu Sumedang, tetapi juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Di balik setiap ritual dan kebiasaan yang masih lestari, tersimpan makna mendalam tentang kehidupan, penghormatan terhadap leluhur, dan hubungan erat antara manusia dan alam. 1. Upacara Ngalaksa, ritual persembahan padi. Di sebuah desa yang masih dikelilingi sawah hijau, masyarakat Sumedang mengadakan upacara Ngalaksa, sebuah ritual adat yang diwariskan sejak zaman kerajaan Sumedang Larang.
Ngalaksa berasal dari kata laksa, yang berarti makanan khas berbentuk seperti bubur yang dibuat dari beras hasil panen. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang melimpah dan penghormatan kepada Dewi Sri, Dewi Kesuburan dalam kepercayaan Sunda. Pada hari pelaksanaan, masyarakat berkumpul mengenakan pakaian adat Sunda. Para sesepuh memimpin doa, diikuti dengan musik tradisional dan tarian khas. Kemudian, laksa dibagikan kepada seluruh warga sebagai simbol kebersamaan dan kemakmuran. 2. Upacara Ngubiak Balong, tradisi menangkap ikan bersama. Di beberapa desa di Sumedang, ada sebuah tradisi unik bernama Ngubiak Balong, yaitu kegiatan menangkap ikan di kolam secara beramai-ramai. Tradisi ini biasanya diadakan saat perayaan tertentu, seperti peringatan hari besar atau pesta panen. Para peserta, mulai dari anak-anak hingga orang tua, turun ke dalam balong, kolam ikan, dengan tangan kosong, jala, atau alat tradisional lainnya. Suasana penuh canda tawa saat mereka berlomba menangkap ikan yang lincah melompat-lompat. Lebih dari sekadar menangkap ikan, Ngubiak Balong adalah simbol gotong royong, kebersamaan, dan hubungan erat antara manusia dan alam. Setelah ikan tertangkap, masyarakat memasaknya bersama-sama dan menikmatinya dalam suasana penuh keakraban. 3. Adat Serentahun, perayaan Tahun Baru Agraris. Seperti banyak daerah di Sunda, Sumedang juga memiliki tradisi Serentahun, yaitu upacara adat untuk menyambut Tahun Baru Agraris. Dalam ritual ini, padi hasil panen dikumpulkan dan diarak menuju lewit, lumbung padi, sebagai simbol kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan. Masyarakat mengenakan pakaian adat, memainkan musik gamelan, dan melakukan tarian-tarian tradisional. Makna dari Serentahun adalah menghormati leluhur dan meminta berkah untuk panen di tahun berikutnya. Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi, mempererat hubungan antar warga dan generasi. 4. Tradisi Mapak Panganten, menyambut pengantin dengan sakral. Di Sumedang, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan, tetapi juga pertemuan dua keluarga besar. Oleh karena itu, ada tradisi Mapak Panganten, yaitu prosesi penyambutan pengantin dengan penuh kehormatan. Pengantin pria biasanya datang ke rumah pengantin wanita dengan diiringi tabuhan kendang dan gamelan. Di pintu gerbang, ia harus melewati berbagai ujian simbolis, seperti menjawab pertanyaan dari keluarga mempelai wanita atau menunjukkan kesungguhannya. Setelah melewati semua ujian, barulah ia bisa bertemu dengan pengantin wanita. Prosesi ini melambangkan kesabaran, ketulusan, dan kesiapan membangun rumah tangga. 5. Ngadu Bagong, adu ketangkasan yang penuh makna. Salah satu tradisi unik yang pernah ada di Sumedang adalah ngadu bagong, yaitu pertunjukan adu bagong babi hutan dengan anjing pemburu. Tradisi ini sebenarnya berasal dari zaman kerajaan, di mana raja dan bangsawan mengadakan perburuan babi hutan untuk mengasah ketangkasan. Namun, seiring waktu, tradisi ini berubah menjadi hiburan rakyat. Meskipun kini sudah jarang dilakukan karena alasan kesejahteraan hewan, ngadu bagong pernah menjadi bagian dari kebudayaan Sumedang yang mencerminkan keberanian, kekuatan, dan keterampilan berburu. 6. Ruatan Bumi, ritual pembersihan alam dan diri. Di beberapa desa di Sumedang masih dilakukan ritual ruatan bumi, yaitu upacara spiritual untuk membersihkan alam dan diri dari energi negatif. Masyarakat berkumpul di tempat sakral seperti mata air atau situs bersejarah untuk melaksanakan doa dan sesajen kepada roh leluhur. Mereka percaya bahwa ritual ini bisa menghindarkan desa dari bencana dan membawa kesejahteraan bagi seluruh warga. Biasanya, ruatan bumi juga diiringi dengan pertunjukan wayang kulit atau seni tari tradisional yang menampilkan kisah-kisah moral dan kepahlawanan. Menjaga warisan leluhur. Sumedang bukan hanya tentang tahu yang renyah atau keindahan alamnya, tetapi juga tentang budaya dan adat istiadat yang kaya.
Dari ngalaksa hingga ruatan bumi, setiap tradisi memiliki makna mendalam yang mengajarkan tentang rasa syukur, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam serta leluhur. Walaupun zaman terus berubah, masyarakat Sumedang tetap berusaha menjaga dan melestarikan warisan ini agar tak hilang ditelan waktu. Sebab di dalam adat dan kebiasaan inilah identitas sejati Sumedang tetap hidup. Misteri Sumedang, rahasia yang tak banyak diketahui. Malam itu, kabut tipis turun di atas tanah Sumedang, menyelimuti perbukitan dan lembahnya yang sunyi. Di kejauhan, suara gamelan terdengar samar, seperti bisikan masa lalu yang ingin bercerita. Sumedang, kota yang dikenal dengan tahunya yang melegenda, ternyata menyimpan kisah-kisah tersembunyi, rahasia yang jarang diketahui orang. 1. Sumedang pernah menjadi ibu kota Kerajaan Sunda. Tak banyak yang tahu bahawa Sumedang pernah menjadi pusat kekuasaan Kerajaan Sunda setelah runtuhnya Pakuan Pajajaran pada abad ke-16. Ketika Pajajaran diserang oleh Kesultanan Banten dan Cirebon, para bangsawan Sunda yang masih setia mencari tempat perlindungan. Di bawah kepemimpinan Prabu Geusan Ulun, mereka menemukan harapan baru di tanah Sumedang. Di sinilah Sumedang Larang berdiri sebagai penerus kejayaan Sunda. Prabu Geusan Ulun bahkan memiliki pusaka kerajaan Pajajaran, termasuk mahkota Binokasi, simbol kekuasaan Sunda yang hingga kini masih disimpan di Museum Prabu Geusan Ulun. Sumedang bukan sekadar kota kecil, ia adalah tanah di mana kejayaan Sunda terus hidup dalam diam. 2. Misteri Gunung Tampomas dan Api Abadi. Gunung Tampomas, gunung yang berdiri kokoh di utara Sumedang, bukan sekadar gunung biasa. Banyak kisah mistis yang mengelilinginya, termasuk legenda tentang api abadi yang tersembunyi di dalam perut gunung. Konon, dahulu kala ada seorang sakti bernama Eyang Prabudewa yang bertapa di puncak gunung. Ia menguasai ilmu kanuragan tingkat tinggi dan dipercaya memiliki pusaka sakti yang mampu mengendalikan api. Ketika ajal menjemputnya, tubuhnya dikuburkan di gunung ini dan sejak saat itu dikatakan ada sumber api yang tak pernah padam di dalam gunung. Beberapa pendaki mengaku pernah melihat cahaya merah menyala di kejauhan saat malam, seolah-olah ada sesuatu yang masih hidup di dalam sana. Apakah itu sekadar fenomena alam ataukah warisan kekuatan gaib dari masa lalu? 3. Sumedang memiliki jembatan misterius yang menghilang. Di sebuah daerah terpencil di Sumedang, ada cerita tentang sebuah jembatan gaib yang hanya muncul pada waktu-waktu tertentu. Warga sekitar menyebutnya sebagai Jembatan Sakral Cibubuan. Menurut cerita turun-temurun, jembatan ini pernah digunakan oleh para pejuang kemerdekaan untuk menyeberangi sungai saat melawan penjajah Belanda. Namun setelah perang usai, jembatan ini perlahan menghilang dari pandangan. Beberapa orang yang tersesat di daerah tersebut mengaku melihat jembatan itu muncul di tengah kabut. Tetapi ketika mereka mendekat, jembatan itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Benarkah jembatan ini masih ada atau hanya sekadar ilusi yang diciptakan oleh roh para pejuang yang belum tenang? 4. Sumedang dan misteri sumur keramat. Di salah satu sudut Sumedang terdapat sebuah sumur tua yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Sumur Tujuh Cikahuripan, begitu masyarakat menamainya. Air dari sumur ini konon dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan memberikan keberuntungan bagi siapa saja yang meminumnya. Namun, tak semua orang bisa mengambil airnya. Hanya mereka yang memiliki hati bersih dan niat baik yang diperbolehkan oleh penjaga tak kasat mata di sumur itu. Beberapa orang yang mencoba mengambil air tanpa izin pernah mengalami kejadian aneh. Tiba-tiba jatuh sakit, kehilangan kesadaran, atau melihat sosok bayangan misterius di sekitar sumur. Apakah ini hanya kebetulan atau ada kekuatan yang benar-benar menjaga sumur ini? 5. Kisah tersembunyi di balik tahu Sumedang.
Siapa yang tidak kenal tahu Sumedang? Makanan ini telah menjadi ikon. Tetapi tahukah kamu bahwa di balik kerenyahannya ada kisah perjuangan yang jarang diketahui? Dahulu seorang keturunan Tionghoa bernama Oei Jiesan datang ke Sumedang pada awal abad ke-20. Ia membawa resep tahu dari leluhurnya di Tiongkok, tetapi menyesuaikannya dengan bahan lokal. Dengan penuh kesabaran, ia mengembangkan tahu khas yang berbeda dari tahu-tahu lainnya. Lebih renyah di luar, lembut di dalam. Namun awalnya tidak mudah. Ia harus berpindah-pindah tempat untuk berdagang, menghadapi tantangan ekonomi, bahkan sempat dihadang aturan ketat zaman kolonial. Tetapi ketekunannya membuahkan hasil dan tahu buatannya menjadi legenda. Siapa sangka bahwa di balik kelezatan tahu Sumedang ada kisah tentang kegigihan seorang imigran yang akhirnya meninggalkan warisan kuliner abadi? Sumedang, tanah yang menyimpan rahasia. Sumedang bukan sekadar kota kecil yang terkenal dengan tahunya. Ia adalah tanah yang menyimpan sejarah besar, misteri yang belum sepenuhnya terungkap, dan kisah-kisah yang masih berbisik di antara angin pegunungan. Mungkin jika kamu berjalan menyusuri jalanan tua Sumedang di malam hari, kamu bisa mendengar bisikan para leluhur, merasakan aura magis yang masih hidup, dan menyadari bahwa Sumedang adalah lebih dari yang terlihat. Tempat wisata dan kisah mistis di Sumedang. Sumedang bukan hanya terkenal dengan tahu Sumedang dan sejarahnya yang panjang, tetapi juga memiliki tempat-tempat wisata yang indah, sekaligus menyimpan aura mistis. Di balik keindahan alamnya, ada cerita-cerita yang tak semua orang berani mengungkap. Berani menjelajahi Sumedang dari sudut yang berbeda? 1. Gunung Tampomas, keindahan alam dan misteri api abadi. Gunung Tampomas yang berdiri gagah di utara Sumedang adalah surga bagi para pendaki. Dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut, gunung ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan, terutama saat matahari terbit. Namun, di balik pesonanya, Gunung Tampomas menyimpan kisah mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Misteri api abadi. Beberapa pendaki mengaku pernah melihat cahaya merah menyala di tengah malam di sekitar puncak gunung. Konon, ini adalah peninggalan dari seorang petapa sakti bernama Eyang Prabudewa yang diyakini memiliki kekuatan mengendalikan api, makhluk gaib dan suara aneh. Banyak yang percaya bahwa hutan di sekitar gunung ini dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Para pendaki sering melaporkan mendengar suara gamelan dari kejauhan, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Beberapa bahkan merasa seperti diikuti oleh sosok tak terlihat saat mendaki. Berani mendaki Gunung Tampomas di malam hari? 2. Situ Cilembang, keindahan yang dihuni penjaga gaib. Situ Cilembang adalah sebuah danau kecil yang airnya jernih seperti kaca. Tempat ini sering disebut sebagai Blue Lagoon-nya Sumedang karena warna airnya yang biru kehijauan. Namun, tak sembarang orang bisa berenang di sini. Warga sekitar percaya bahwa danau ini dijaga oleh makhluk halus. Larangan memancing dan berenang. Konon, siapapun yang berani berenang atau mengambil ikan dari danau ini tanpa izin akan mengalami kejadian aneh. Ada cerita tentang seorang pria yang mencoba memancing di situ ini, tetapi tiba-tiba pancingnya terasa sangat berat. Ketika ditarik, bukan ikan yang muncul, melainkan bayangan hitam besar di dalam air. Sosok putri penjaga air. Beberapa orang mengaku pernah melihat bayangan sosok perempuan berambut panjang muncul di permukaan air pada saat senja. Masyarakat setempat percaya bahwa dia adalah penjaga danau dan siapapun yang berlaku tidak sopan di tempat ini bisa mengalami kejadian mistis. Jadi, kalau kamu berkunjung ke situ Cilembang, hormati tempat ini dan jangan bertindak sembarangan. 3. Curug Cinulang, keindahan air terjun dengan bisikan gaib. Terletak di perbatasan Sumedang dan Bandung, Curug Cinulang adalah salah satu air terjun terindah di Jawa Barat.
Suara gemuruh air yang jatuh dari ketinggian menciptakan suasana yang menenangkan. Tetapi ada hal lain yang sering dialami pengunjung, bisikan dan bayangan misterius. Banyak orang melaporkan mendengar bisikan samar-samar ketika berada di sekitar air terjun, terutama jika sendirian. Ada yang mengatakan bahwa bisikan ini berasal dari makhluk halus yang ingin berkomunikasi. Sosok wanita bergaun putih. Beberapa pengunjung juga mengaku melihat bayangan wanita berpakaian putih berdiri di atas batu dekat air terjun. Konon, ia adalah arwah seorang perempuan yang dulu bunuh diri di tempat ini karena patah hati. Bagi yang punya nyali, kamu bisa mencoba datang ke Curug Cinulang saat senja dan merasakan sendiri auranya yang misterius. 4. Makam Prabu Geusan Ulun, situs bersejarah dengan aura mistis. Makam Prabu Geusan Ulun adalah salah satu tempat paling bersejarah di Sumedang. Prabu Geusan Ulun adalah raja terakhir dari Kerajaan Sumedang Larang dan makamnya masih dihormati hingga kini. Namun banyak orang percaya bahwa tempat ini bukan sekadar makam biasa. Energi gaib di sekitar makam. Beberapa peziarah melaporkan merasakan angin dingin yang tiba-tiba berhembus saat mereka berdoa di dekat makam. Ada pula yang mengaku melihat bayangan tinggi besar di sekitar area makam yang diyakini sebagai penjaga gaib dari keluarga kerajaan. Pusaka bertuah. Di kompleks makam ini terdapat mahkota Binokasi, pusaka kerajaan Pajajaran yang masih disimpan dengan baik. Konon, pusaka ini memiliki energi kuat dan hanya bisa dipegang oleh orang-orang tertentu. Banyak yang datang ke makam ini bukan hanya untuk berziarah, tetapi juga untuk mencari wangsit atau petunjuk gaib. 5. Jembatan Cincin, rel kereta yang penuh misteri. Jembatan Cincin adalah rel kereta tua yang berdiri megah di atas lembah Sumedang. Dulunya, jembatan ini digunakan oleh kereta api yang menghubungkan wilayah Sumedang dan Cirebon. Namun, sejarahnya yang kelam membuat tempat ini terkenal dengan cerita-cerita mistis. Suara kereta hantu. Meskipun jalur kereta api ini sudah tidak digunakan lagi, warga sekitar sering mendengar suara kereta api berjalan di malam hari, lengkap dengan suara peluitnya. Padahal tak ada satu pun kereta yang lewat, penampakan tentara Belanda. Konon, pada masa penjajahan, jembatan ini digunakan oleh tentara Belanda untuk membawa tahanan. Beberapa orang mengaku pernah melihat sosok tentara dengan seragam lengkap berdiri di ujung jembatan. Tetapi ketika didekati, sosok itu tiba-tiba menghilang. Bagi yang suka uji nyali, berjalan di atas jembatan cincin saat malam hari bisa menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Sumedang antara keindahan dan misteri. Sumedang bukan hanya kota dengan pesona alam yang luar biasa, tetapi juga menyimpan banyak kisah mistis yang membuatnya semakin menarik. Dari Gunung Tampomas yang penuh misteri, danau yang dijaga makhluk gaib, hingga jembatan tua yang dihantui suara kereta hantu, semuanya membuktikan bahawa Sumedang adalah kota yang menyimpan lebih dari sekadar sejarah. Jalan Cadas Pangeran, kisah tragis di balik jalan legendaris Sumedang. Di antara tebing curam dan hutan lebat yang mengelilingi Sumedang, terbentang sebuah jalan yang bukan hanya menjadi jalur penghubung, tetapi juga menyimpan kisah kelam yang jarang diketahui banyak orang. Jalan itu adalah Cadas Pangeran, salah satu jalur paling bersejarah dan ikonik di Sumedang. Namun, di balik keberadaannya yang penting bagi lalu lintas Jawa Barat, tersimpan kisah pengorbanan, perlawanan, dan tragedi yang penuh darah dan air mata. Awal mula, perintah kejam dari Gubernur Jenderal Belanda. Pada awal abad ke-19, Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Ia ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk membangun jalan raya Anyer Panarukan, sebuah projek ambisius yang bertujuan mempercepat pergerakan pasukan dan ekonomi Belanda di Nusantara.
Namun, ada satu masalah besar. Jalan ini harus melewati Sumedang, daerah yang dipenuhi bukit cadas dan tebing curam yang sulit ditembus. Karena itu, Daendels memerintahkan rakyat Sumedang untuk membelah batuan cadas guna membuka jalur baru. Pembangunan ini bukan pekerjaan biasa, melainkan kerja paksa Rodi yang sangat kejam. Ribuan rakyat Sumedang dipaksa bekerja tanpa upah dengan alat seadanya di bawah pengawasan tentara Belanda yang tak segan-segan mencambuk atau membunuh mereka jika berani melawan. Pangeran Cornel, sang penguasa Sumedang yang berani menentang. Di tengah penderitaan rakyatnya, Pangeran Kusumadinata IX atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Cornel tidak tinggal diam. Sebagai Bupati Sumedang saat itu, ia merasa bahwa perintah Daendels adalah bentuk penindasan yang kejam. Ketika Daendels datang ke Sumedang untuk meninjau pembangunan jalan, Pangeran Cornel dengan berani menolak untuk tunduk sepenuhnya kepada Belanda. Dalam sebuah pertemuan yang terkenal, saat Daendels menyodorkan tangan untuk berjabat, Pangeran Cornel tidak menjabat tangan Daendels dengan tangan kosong, melainkan dengan gagang kerisnya. Sebuah simbol bahwa ia tidak akan tunduk begitu saja. Gertakan ini membuat Daendels murka, tetapi ia tetap membutuhkan jalan ini, sehingga ia tidak bisa langsung menyingkirkan Pangeran Cornel. Namun, kerja Rodi terus berlanjut dan penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi. Tragedi di Cadas Pangeran, ribuan nyawa melayang. Pembangunan jalan di Cadas Pangeran berlangsung dengan sangat brutal. Rakyat dipaksa memecahkan batu cadas dengan tangan kosong, menggunakan alat-alat primitif tanpa makanan yang cukup. Banyak dari mereka yang jatuh dari tebing curam, tertimpa batu besar, atau mati karena kelelahan dan kelaparan. Mayat-mayat bergelimpangan di sekitar lokasi, tetapi Belanda tidak peduli. Mereka hanya ingin jalan ini selesai secepat mungkin. Diperkirakan ribuan rakyat Sumedang tewas selama pembangunan jalan ini. Dan hingga kini, masyarakat percaya bahwa arwah mereka masih gentayangan di sekitar Cadas Pangeran, terutama di titik-titik yang dianggap angker. Mitos dan kisah mistis di Cadas Pangeran. Seiring waktu, Cadas Pangeran menjadi salah satu jalur utama di Sumedang. Namun, meski ramai dilewati kendaraan, tempat ini masih menyimpan aura mistis yang kuat, penampakan arwah pekerja paksa. Banyak pengendara, terutama yang melintas di malam hari, mengaku melihat bayangan hitam berdiri di pinggir jalan atau sosok lelaki tua yang tiba-tiba muncul lalu menghilang. Konon, ini adalah arwah para pekerja paksa yang meninggal dalam proses pembangunan jalan ini. Suara tangisan di malam hari. Beberapa orang yang melewati jalan ini saat malam pernah mendengar suara tangisan atau rintihan kesakitan, seolah berasal dari mereka yang dulu dipaksa bekerja dan mati di sini. Kecelakaan misterius. Cadas Pangeran juga dikenal sebagai jalur rawan kecelakaan. Selain karena kondisi jalannya yang berkelok dan curam, banyak orang percaya bahwa ada gangguan tak kasat mata yang membuat pengemudi kehilangan kendali. Warga sekitar menyarankan jika melewati Cadas Pangeran di malam hari, sebaiknya membunyikan klakson atau mengucapkan salam untuk menghormati arwah para korban kerja Rodi. Cadas Pangeran, simbol perjuangan dan pengorbanan. Meskipun menyimpan kisah tragis, Cadas Pangeran tetap menjadi bagian penting dari sejarah Sumedang dan Indonesia. Jalan ini bukan hanya sekadar jalur transportasi, tetapi juga monumen tak kasat mata dari perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Pangeran Cornel dan rakyat Sumedang mungkin sudah tiada, tetapi keberanian mereka tetap hidup dalam setiap batu yang membentuk jalan ini. Jadi, jika suatu hari kamu melewati Cadas Pangeran, ingatlah bahwa jalan yang kamu lintasi ini dibangun dengan darah, keringat, dan air mata para leluhur. Mereka telah berkorban agar kita bisa berjalan dengan lebih mudah hari ini. Sumedang, tanah sejarah, mistis, dan legenda yang abadi.
Di balik gemerlap dunia modern, ada satu kota yang menyimpan kisah-kisah luar biasa. Sebuah tempat di mana sejarah, mistis dan kebanggaan berpadu dalam harmoni. Sumedang, kota yang namanya mungkin sering dikaitkan dengan tahu, ternyata memiliki lebih banyak rahasia yang tak semua orang ketahui. Jejak sejarah yang tak terlupakan. Sumedang bukan sekadar titik kecil di peta Jawa Barat. Kota ini pernah menjadi pusat kejayaan Sunda saat Pajajaran runtuh, di mana Prabu Geusan Ulun berusaha menjaga kehormatan bangsanya. Di sinilah mahkota Binokasi, pusaka agung kerajaan Sunda, masih tersimpan, sebuah simbol bahwa warisan leluhur masih tetap hidup. Kemudian, di era penjajahan, rakyat Sumedang harus menghadapi kejamnya kerja paksa di Cadas Pangeran, di mana ribuan nyawa melayang demi sebuah jalan yang kini menjadi saksi bisu keteguhan hati. Pangeran Cornel dengan berani menantang penguasa Belanda menunjukkan bahwa Sumedang bukan tempat yang mudah ditaklukkan. Setiap sudut kota ini menyimpan jejak perjuangan dan pengorbanan, bukti bahwa tanah ini bukan sembarang tanah, ini adalah tanah para pahlawan, keindahan yang diselimuti misteri. Di sisi lain, Sumedang juga dikenal dengan alamnya yang indah sekaligus penuh misteri. Dari Gunung Tampomas, tempat cahaya merah misterius kerap terlihat, hingga Situ Cilembang, danau jernih yang dikatakan memiliki penjaga tak kasat mata. Bagi mereka yang berani, ada Curug Cinulang, air terjun yang menyimpan bisikan gaib, dan jembatan cincin, rel tua yang dihantui suara kereta yang tak pernah lewat. Setiap tempat di Sumedang memiliki cerita yang masih berbisik di antara angin gunung dan gemericik air terjun. Tahu Sumedang dari kesederhanaan menjadi ikon. Dan tentu saja, siapa yang bisa melupakan tahu Sumedang? Makanan sederhana yang ternyata lahir dari perjalanan panjang seorang perantau Tionghoa bernama Oei Ji San, yang tak sengaja menemukan resep tahu goreng yang lebih renyah dan gurih. Dari sebuah warung kecil, tahu Sumedang kini telah menjadi ikon kuliner nasional, membuktikan bahwa sesuatu yang sederhana pun bisa menjadi besar jika dilakukan dengan ketekunan dan cinta. Sumedang bukan sekadar kota, tapi sebuah kisah. Yang hidup Sumedang bukan hanya tentang satu hal, ia adalah sejarah yang masih berdenyut, keindahan yang tak hanya bisa dilihat, tapi juga dirasakan, dan kisah mistis yang terus berbisik kepada mereka yang mau mendengar. Di setiap jengkal tanahnya ada cerita, di setiap tiupan anginnya ada bisikan masa lalu, dan di setiap gigitan tahunya ada kehangatan warisan leluhur. Jadi, ketika kamu menginjakkan kaki di Sumedang, jangan hanya sekadar singgah. Dengarkan cerita yang ingin diceritakannya. Sebab, Sumedang bukan hanya sebuah kota, ia adalah sebuah legenda yang tak akan pernah mati. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.